perkenalkan nama saya Resya Putri Hanisa dengan NIM 15046250906. Saya dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga dari Fakultas Teknik. Halo, saya Rani Maulida dengan NIM 15046250099, Program Studi Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik. Halo, perkenalkan nama saya Moza Azura Syaidana dengan NIM 15046251108, Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik. Halo, saya Neza Aurelia dengan NIM 15146250992 dari Prodi Pendidikan Tata Boga Fakultas Teknik. Perkenalkan, nama saya Cedar Musik Hendrayani dengan NIM 156255107 dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik. Jadi pendidikan di Indonesia ini memiliki sejarah yang panjang yang mencerminkan perjalanan pembangunan bangsa sejak masa pra-kemerdekaan hingga era modern. Nah, pada masa pra-kemerdekaan ini, pendidikan di Indonesia itu didominasi oleh lembaga-lembaga tradisional seperti pesantren dan juga sekolah rakyat, di mana pendidikan saat itu bersifat lokal dengan kurikulum yang didasarkan pada ajaran agama, budaya, dan tradisi yang berkembang di masyarakat setempat. Lalu pada periode ini tuh Indonesia masih berada di bawah jajahan Belanda dan juga Jepang, sehingga akses pendidikan tuh sangat terbatas ya, terutama hanya untuk kalangan elit pribumi. Sistem pendidikan di Indonesia ini mengalami perubahan yang cukup signifikan, di mana pemerintah tuh mempermasalahkan berbagai perubahan kurikulum yang adaptif terhadap perubahan zaman, mulai dari KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan, lalu kurikulum 2013 hingga kurikulum yang lebih fleksibel seperti kurikulum merdeka itu, ya, yang dimana tuh dia memberi ruang bagi kreativitas dan juga pengembangan potensi siswa. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran juga mulai diintegrasikan secara luas, termasuk pembelajaran online dan digitalisasi materi. Nah, ini tuh memungkinkan sistem pendidikan Indonesia mengikuti perkembangan global dan juga tantangan pada abad ke-21 ini. Dengan demikian, sistem pendidikan di Indonesia pun masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup besar. Gimana sih? Jadi dari kesenjangan akses pendidikan nih antara daerah perkotaan dan juga pedesaan, lalu pada kualitas guru yang juga belum merata. Terus fasilitas belajar juga yang kurang memadai di beberapa wilayah menjadi masalah sih yang harus terus diatasi. Selain itu, pendanaan pada pendidikan yang belum sepenuhnya ideal juga menjadi salah satu hambatan nih dalam mencapai pendidikan yang merata dan juga berkualitas. Selain masalah tersebut, perhatian terhadap pendidikan karakter dan pengembangan soft skill atau juga keterampilan non-akademis semakin mendapat tempat penting dalam kurikulum nasional. Ini tuh bertujuannya untuk menciptakan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kepribadian yang kuat, kreatif, inovatif, dan siap bersaing di tingkat global. Yang pertama itu ada masa kuno. Pada masa ini, pendidikan dilakukan secara alami, tanpa sekolah dan tanpa buku. Nah, anak-anak belajar dari orang tua, tetua, atau alam sekitarnya, seperti berburu dan bercocok tanam. Segala nilai moral dilakukan secara lisan, seperti upacara adat. Yang kedua ini ada masa pertengahan. Di masa pertengahan ini, agama memegang besar dalam pendidikan, contohnya seperti di Eropa, yaitu pendidikan dikuasai oleh gereja. Yang kedua itu contohnya di dunia Islam, yaitu yang berkembang madrasah dan pusat ilmu seperti di Baghdad, Kairo, dan Andalusia. Yang ketiga yaitu ada masa modern, di mana pada masa ini mulai terlepasnya adanya dominasi agama. Nah, di masa ini mulai menekankan ilmu pengetahuan, seperti munculnya sekolah-sekolah formal, universitas, serta sistem kurikulum. Nah, di sini juga ada tokoh penting di masa modern ini. Salah satunya itu ada John Locke, yaitu pendidikan sebagai pembentukan karakter. Yang keempat, sejarah pendidikan di Indonesia sendiri dimulai dari masa penjajahan Belanda. Pendidikan hanya untuk kalangan elit dan pegawai pemerintah.
Contohnya Ki Hajar Dewantara, seorang pahlawan yang menjadi pelopor pendidikan nasional dengan semboyan Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangankarsa, Tutwuri Handayani. Lalu setelah kemerdekaan di tahun 1945, pendidikan menjadi hak seluruh rakyat Indonesia. Terdapat pada UUD 1945 pasal 31. Dan sekarang, pendidikan berkembang dengan sistem kurikulum merdeka yang menekankan kemandirian, karakter, dan kreativitas. Di Indonesia, pendidikan dulu hanya untuk kalangan tertentu saat masa penjajahan. Setelah kemerdekaan, pendidikan menjadi hak semua warga negara dengan tokoh penting Ki Hajar Dewantara sebagai pelopor pendidikan nasional. Bentuk-bentuk dari pendidikan dari zaman dahulu hingga sekarang itu sangat bermacam-macam. Jika diurutkan, ada beberapa bentuk yang seperti sudah tertera dalam video. Yang pertama ada pendidikan di zaman purba. Pendidikan di Indonesia pada zaman purba ini sangatlah sederhana, yang hanya dilakukan melalui ruang lingkup keluarga. Zaman prasejarah, mereka lebih dekat pada alam sekitar, mencari makan dari alam, berteman dengan alam, dan sangat bergantung pada alam. Pendidikan ini itu membahas tentang bagaimana caranya mencari dan meramu makanan, cara membuat rumah dari bahan-bahan seadanya dan tersedia di alam. Yang kedua ada zaman kerajaan Hindu-Buddha. Pada pendidikan masa kerajaan Hindu-Buddha ini mulai berkembang seperti kerajaan Tarumanagara dan kerajaan Kutai. Zaman ini pendidikan difokuskan pada pembelajaran tentang keagamaan. Banyak belajar cara membaca bahasa Sanskerta dan menulis huruf Pallawa, serta pembelajaran seni bela diri. Pada zaman Hindu-Buddha, pendidikan belum dapat dirasakan secara merata. Hal ini karena pada zaman ini, manusia digolongkan ke dalam kasta-kasta. Lalu yang ketiga ada zaman kerajaan Islam. Sistem pendidikan pada masa kerajaan Islam pada mulanya penyebaran atau perantaranya melalui kegiatan berdagang. Banyak pedagang memiliki misi untuk memberitahukan, menyebarkan pemahaman tentang agama Islam kepada masyarakat setempat. Banyak yang setelah berdagang, mereka berganti profesi menjadi ustadz, melakukan dakwah, dan menyebarkan pemahaman tentang agama Islam. Agama Islam mudah tersebar pada masyarakat setempat karena penyampaiannya yang menyenangkan. Lalu yang kelima ada zaman kolonial Belanda. Memasuki zaman kolonial Belanda ini, pendidikan di Indonesia menjadi sangat terbatas. Kemajuan aspek bidang pendidikan di Indonesia menjadi lebih cukup baik ketika masuk era tahun 1900-an. Rakyat Indonesia pada saat itu dididik untuk menjadi tenaga kerja rendahan, bahkan tidak dibayar. Sistem kerja rodi diperlakukan pada masa ini. Tenaga rakyat untuk kepentingan pribadi mereka, menguntungkan bagi Belanda dan merugikan bagi Indonesia. Sehingga pada masa pendidikan kolonial telah menghasilkan tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh dalam pergerakan nasional untuk memperjuangkan dan membela nasib bangsa Indonesia. Selanjutnya, ada pendidikan kaum pergerakan kebangsaan nasional. Jadi, politik etis yang diterapkan oleh Belanda tadi dalam bidang pendidikan ternyata dapat memberikan pengaruh positif bagi kemunculan kaum-kaum pendidikan yang berpergerakan dilakukan oleh bangsa Indonesia. Pendidikan zaman pendudukan militerisme Jepang ini merupakan bentuk kepentingan identitas kekuasaan terhadap bangsa Indonesia. Pendidikan mulai bergeliat dengan dibukanya sekolah-sekolah seperti sekolah desa atau dalam bahasa Belanda disebutnya Volkschool, sekolah lanjutan atau Vervolkschool, dan sekolah pribumi lengkap atau yang disebut Volledige Tweede Klas School, sekolah lanjutan putri atau yang biasa disebut Meisjes Vervolkschool sesuai dengan dasar Undang-Undang Nomor 12 pada waktu itu. Lalu di pendidikan periode 1945 hingga 1969 pada masa kemerdekaan Indonesia, khususnya pada awal kurun waktu tahun 1945 sampai dengan 1969, cita-cita pendidikan nasional bangsa Indonesia sudah melakukan 5 proses revisi dan perubahan. Selanjutnya pada era PJP dan reformasi, pada kurikulum pendidikan nasional Indonesia, reformasi pada bidang pendidikan meliputi hampir seluruh aspek di dalamnya yang ada pada sistem pendidikan nasional.
Diadakan juga program nasional yang berkaitan dengan pendidikan bernama JPS. Dari JPS ialah jaringan pengaman sosial yang diberikan untuk membantu keluarga miskin maupun dana pendidikan BOS atau bantuan operasional sekolah yang dihadirkan oleh pemerintah untuk membantu sekolah agar memberikan pelayanan dan proses pembelajaran yang lebih optimal pada para peserta didik. Di sini ada 3 bentuk pendidikan. Yang pertama itu ada pendidikan formal, pendidikan di sekolah berjenjang seperti TK, SD, SMP, dan SMA. Yang kedua ada pendidikan informal. Pendidikan ini diperoleh dari pengalaman sehari-hari, seperti di dalam keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Yang ketiga, pendidikan non-formal. Pendidikan di luar sekolah yang dapat dilaksanakan seperti bimbingan belajar, kursus, ataupun pelatihan. Pendidikan ini dilaksanakan secara terstruktur dan juga berjenjang. Selanjutnya ada peran sejarah dalam pembentukan pendidikan modern. Yang pertama itu membentuk identitas dan karakter. Sejarah membantu memahami siapa mereka dan dari mana mereka berasal. Ketika mempelajari perjuangan para pahlawan, peradaban leluhur, atau perjalanan bangsa, serta mengembangkan rasa bangga dan identitas nasional. Yang kedua, mengajarkan berpikir kritis, seperti menganalisis sumber-sumber sejarah, mempertanyakan berbagai versi cerita, menghubungkan sebab akibat dari peristiwa. Yang ketiga, belajar dari kesalahan masa lalu. Seperti Perang Dunia, kita bisa memahami bahaya ekstremisme dan pentingnya diplomasi. Terus krisis ekonomi masa lalu, kita bisa mengantisipasi dan membuat kebijakan lebih baik. Dan yang ketiga, gerakan sosial, kita belajar bagaimana perubahan positif itu terjadi. Yang keempat, mengembangkan empati dan perspektif. Melihat dunia dari sudut pandang orang lain, baik dari masa lalu maupun budaya yang berbeda. Yang kelima, memahami dunia kontemporer. Kontemporer seperti contohnya 3. Yang pertama itu konflik Timur Tengah, terkait sejarah kolonialisme dan perebutan wilayah. Lalu ada ketimpangan ekonomi berakar dari sistem ekonomi dan politik masa lalu. Dan selanjutnya isu lingkungan, yaitu hasil dari revolusi industri dan pola konsumsi yang berkembang. Selanjutnya yang keenam, mengasah keterampilan. Beberapa keterampilan yang dapat kita asah yang pertama itu adalah literasi komunikasi, lalu penelitian dan pemecahan masalah. Literasi informasi adalah memilah informasi valid dari hoaks. Yang komunikasi yaitu menyampaikan argumen berdasarkan bukti, dan tidak penelitian mencari dan menganalisis sumber tersebut. Lalu pemecahan masalah, memahami kompleksitas isu sosial. Yang ketujuh, membangun kesadaran kewarganegaraan, seperti memahami hak dan kewajibannya, bisa berpartisipasi dalam demokrasi secara bermakna, dan menghargai perbedaan dan pluralisme. Yang kedelapan atau yang terakhir, inspirasi dan motivasi. Contohnya seperti kisah-kisah tokoh bersejarah seperti B.J. Habibie, Cut Nyak Dien, atau R.A. Kartini yang memberikan inspirasi bahwa satu orang saja bisa membuat perubahan besar. Pendidikan sejarah sangat penting bagi calon pendidik karena menjadi dasar dalam memahami perjalanan bangsa dan perkembangan kehidupan manusia dari masa ke masa. Melalui sejarah, calon pendidik dapat mengenal berbagai peristiwa penting, tokoh, serta nilai-nilai yang membentuk identitas bangsa, sehingga mampu menumbuhkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme pada peserta didik. Sejarah juga mengajarkan bahwa setiap memiliki latar belakang, proses, dan dampak, sehingga calon guru dilatih untuk berpikir kritis, analitis, dan tidak mudah menerima informasi secara mentah. Kemampuan ini sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan agar pendidik dapat membimbing peserta didik untuk
berpikir logis dan objektif. Selain itu, pendidik sejarah membantu calon pendidik dalam menanamkan nilai moral dan karakter, seperti sikap menghargai perbedaan, semangat persatuan, tanggung jawab, dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Dari pengalaman masa lalu, calon pendidik dapat mengambil pelajaran tentang keberhasilan dan kegagalan suatu bangsa, yang kemudian dapat dijadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman sejarah juga membuat calon pendidik mampu menyampaikan materi pembelajaran secara lebih bermakna, kontekstual, dan relevan dengan kondisi saat ini. Dengan demikian, pendidikan sejarah tidak hanya berfungsi sebagai pengetahuan tentang masa lalu, tetapi juga sebagai sarana membentuk pendidik yang berwawasan luas, berkarakter, dan mampu mempersiapkan generasi muda menghadapi masa depan. Oleh karena itu, pendidikan sejarah menjadi bekal penting bagi calon pendidik dalam mencetak generasi yang berkarakter, berwawasan luas, dan bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa. Kesimpulannya, sejarah pendidikan Indonesia menunjukkan bahwa sistem pendidikan mengalami perkembangan seiring dengan perubahan zaman. Dari pendidikan tradisional berbasis agama dan budaya lokal, berkembang menjadi pendidikan modern setelah masa penjajahan hingga kini menjadi sistem yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perjalanan ini mencerminkan upaya bangsa Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan masyarakat yang berilmu, berakhlak, serta berdaya saing.